Sebelumnya, ada yang penasaran gak sih apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Oke, mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasan materinya. Di video kali ini, akan ada banyak banget pembahasan yang akan kita sampaikan kepada kalian. Jadi, yang pertama itu kita akan membahas terkait dengan pengertian perubahan, lalu ada tantangan perubahan, pendekatan dan model, lalu ada alat intervensi, dan yang terakhir ada strategi untuk mengatasi resistensi. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, di sini kita akan menyampaikan terkait dengan rumusan masalah. Dan di materi ini, saya akan menyampaikan 6 rumusan masalah. Yang pertama itu, apa sih yang dimaksud dengan pengertian manajemen perubahan? Lalu yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi manajemen perubahan? Yang ketiga, bagaimana sih tantangan perubahan itu terjadi? Yang keempat, bagaimana pendekatan model itu dilakukan? Yang kelima, apa saja alat intervensi yang akan digunakan? Dan yang terakhir, strategi apa saja yang akan digunakan untuk mengatasi resistensi? Nah, selain rumusan masalah, di sini juga terdapat tujuan penulisan. Ada 6 tujuan penulisan dalam materi ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tujuannya itu untuk mengetahui pengertian manajemen perubahan. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi manajemen perubahan. Yang ketiga, untuk mengetahui tantangan perubahan yang terjadi. Yang keempat, untuk mengetahui cara pendekatan model yang dilakukan. Yang kelima, untuk mengetahui alat apa saja yang digunakan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam mengatasi resistensi. Sekarang kita langsung saja masuk ke topik utamanya. Topik utama kita adalah pengertian manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah alat, proses, dan juga teknik untuk mengelola seluruh akibat yang dihasilkan karena adanya perubahan dalam suatu organisasi. Perilaku individu atau organisasi juga bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu perubahan manajemen. Tujuan dari manajemen perubahan pada hakikatnya adalah untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat lebih efisien dan mampu bersaing di pasar ekonomi digital. Upaya ini termasuk peningkatan efektivitas tenaga kerja, perbaikan sistem dan struktur organisasi, serta implementasi strategi perusahaan. Terdapat pula faktor yang mempengaruhi manajemen perubahan. Faktor yang mempengaruhi manajemen perubahan ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di dalam faktor internal terdapat strategi organisasi. Strategi organisasi ini merujuk pada rencana jangka panjang yang ditetapkan oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Perubahan dalam strategi organisasi dapat mempengaruhi perubahan dalam struktur organisasi, sumber daya manusia, dan fokus perusahaan. Yang kedua, budaya organisasi. Budaya organisasi ini mencangkup nilai-nilai, norma, dan perilaku karyawan dalam suatu organisasi. Perubahan dalam budaya organisasi dapat mempengaruhi bagaimana karyawan berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, struktur organisasi. Struktur organisasi mencangkup organisasi secara keseluruhan, termasuk departemen, unit bisnis, dan divisi. Perubahan dalam struktur organisasi dapat mempengaruhi aliran informasi, pengambilan keputusan, dan bagaimana cara kerja karyawan. Dan pada faktor eksternal, yang pertama ada pelanggan. Pelanggan ini adalah faktor eksternal yang sangat penting bagi suatu organisasi karena mereka adalah sumber pendapatan. Perubahan dalam
Preferensi pelanggan dapat mempengaruhi perubahan dalam produk dan layanan yang ditawarkan oleh organisasi. Yang kedua, kompetitor. Kompetitor adalah organisasi lain yang beroperasi dalam industri yang sama dan menawarkan produk dan layanan yang serupa. Perubahan dalam strategi kompetitor dapat mempengaruhi organisasi untuk melakukan perubahan pada produk dan layanan, harga, dan strategi pemasaran. Yang ketiga, teknologi. Teknologi adalah faktor eksternal yang terus berkembang dan dapat mempengaruhi organisasi untuk melakukan perubahan dalam proses produksi, sistem informasi, dan strategi pemasaran. Dan terdapat tantangan perubahan. Perubahan tidak selalu dianggap sebagai hal yang positif dan banyak karyawan yang mungkin menolak perubahan di dalam organisasi mereka. Oleh karena itu, terdapat berbagai tantangan yang kerap dihadapi oleh perusahaan saat menerapkan manajemen perusahaan. Di antaranya, yang pertama, menentukan tujuan secara tepat. Sebagian besar perubahan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan proses, produk, layanan, atau budaya organisasi yang ada. Yang kedua, kepemimpinan yang buruk dan kurangnya keselarasan. Kepemimpinan memiliki dampak yang sangat besar pada keterlibatan karyawan. Jika para pemimpin tidak yakin akan manfaat perubahan, akan sangat sulit untuk menerapkannya. Yang ketiga, kurangnya kelincahan. Organisasi yang tidak gesit akan kesulitan dalam melakukan perubahan, dan proses persetujuan yang lambat dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaannya. Dan yang keempat, penolakan terhadap perubahan dan kurangnya komitmen. Beberapa karyawan menolak perubahan dan tidak ingin bekerja sama atau berkomitmen pada praktik baru. Itulah mengapa pemimpin harus mampu menangani penolakan tersebut dan secara proaktif mengurangi hambatan perilaku yang menghalangi perubahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendekatan dan model. Pendekatan dan model ini ada 4. Yang pertama, rasional empiris. Pendekatan ini meyakini individu termotivasi oleh kepentingan pribadi dan akan berubah jika menerima komunikasi informatif serta insentif. Yang kedua, normatif redukatif. Pendekatan ini berfokus pada pengaruh bagi anggota untuk bertingkah laku. Manusia akan berubah jika memahami bahwa perubahan itu demi kepentingan bersama. 3. Lingkungan adaptif. Pendekatan ini mengusulkan manusia berubah berdasarkan insting untuk menghindari kerugian sehingga mereka mampu beradaptasi di berbagai situasi. Dan yang keempat, kekuasaan koersif. Pendekatan ini lebih bersifat memaksa, menerapkan perubahan secara semena-mena berdasarkan kepercayaan bahwa manusia pada dasarnya patuh dan siap melakukan yang diperintahkan. Selanjutnya, alat intervensi manajemen perubahan mencakup pertama, ada komunikasi dan dukungan. Komunikasi menyampaikan informasi dan membangun pemahaman. Dukungan mencakup pelatihan, pembinaan, dan dukungan organisasi. 2. Keterlibatan karyawan. Konsultasi, libatkan karyawan dalam keputusan. Ciptakan bersama, ajak karyawan merancang perubahan. 3. Pengaruh dan motivasi. Penguatan, insentif, dan tujuan untuk mendorong perubahan, pengaruh sosial, teladan, dan diskusi untuk menyebarkan ide. 4. Teknologi dan alat digital. Perangkat lunak manajemen perubahan, perencanaan, dan pelacakan. Platform adopsi digital, DAP, panduan interaktif saat transisi. Dan yang kelima, strategi pendekatan khusus. Empiris rasional, gunakan data dan logika. Normatif edukatif, ubah nilai melalui edukasi. Kekuasaan koersif, gunakan otoritas. Dan neurological level NLL, analisis perubahan dari lingkungan hingga identitas. Baik, selanjutnya ada strategi mengatasi resistensi. Yang pertama, membangun kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat sangat penting dalam mengimplementasikan perubahan dalam organisasi publik. Para pemimpin harus menjadi agen perubahan yang visioner, memiliki wawasan luas, mampu mengkomunikasikan visi dan menggerakkan orang-orang menuju perubahan tersebut. Yang kedua, melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam organisasi publik. Terlibatnya pihak-pihak yang terkait seperti pegawai, mitra,
dan masyarakat merupakan faktor penting keterlibatan mereka dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi perubahan akan meningkatkan dukungan dan penerimaan terhadap perubahan tersebut. Dan yang terakhir, ketiga, komunikasi yang efektif, komunikasi yang jelas, terbuka, dan efektif sangat penting dalam perubahan organisasi. Penting untuk menyampaikan informasi mengenai perubahan tersebut secara tepat waktu dan transparan kepada semua pihak yang terlibat. Komunikasi yang efektif juga memungkinkan adanya saluran umpan balik yang memfasilitasi pemahaman dan penyesuaian. Kesimpulan, manajemen perubahan merupakan pendekatan terstruktur untuk mengelola dampak perubahan dalam organisasi, baik dari segi individu maupun sistem. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya saing organisasi, khususnya dalam menghadapi dinamika pasar dan transformasi digital. Keberhasilan perubahan sangat dipengaruhi oleh kesiapan individu dan organisasi dalam menerima serta beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Manajemen perubahan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Yang pertama adalah faktor internal, meliputi strategi organisasi, budaya organisasi, dan struktur organisasi. Kemudian ada faktor eksternal, meliputi pelanggan, kompetitor, dan teknologi. Manajemen perubahan sering menghadapi berbagai tantangan, terutama karena tidak semua individu dalam organisasi menyambut perubahan dengan terbuka. Tantangan utama meliputi penentuan tujuan yang tidak jelas, dapat mengaburkan arah perubahan. Kemudian, kepemimpinan yang lemah dan tidak selaras, yang mengurangi keterlibatan serta dukungan karyawan. Kemudian, kurangnya kelincahan organisasi, sehingga proses perubahan menjadi lambat dan tidak responsif. Kemudian, penolakan dan rendahnya komitmen karyawan, yang terhambat implementasi perubahan secara efektif. Untuk mengatasi tantangan ini, organisasi perlu membangun kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang terbuka, serta budaya yang mendukung adaptasi dan partisipasi aktif dalam proses perubahan. Dalam menerapkan manajemen perubahan, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk memengaruhi perilaku individu dan organisasi. Yang pertama, rasional, mengandalkan logika, informasi, dan insentif untuk mendorong perubahan berdasarkan kepentingan pribadi. Yang kedua, normatif, menekankan perubahan nilai dan norma sosial dengan pendekatan edukatif dan kolaboratif demi kepentingan bersama. Yang ketiga, dukungan adaptif, berasumsi bahwa manusia akan beradaptasi secara alami untuk menghindari kerugian, serta perubahan dipicu oleh tekanan eksternal. Yang terakhir, kekuasaan, menggunakan otoritas dan paksaan, dengan meyakinkan bahwa setiap orang patuh terhadap perintah dari pihak berwenang. Setiap pendekatan memiliki keunggulan dan kelemahan, dan pilihannya perlu disesuaikan dengan konteks organisasi serta karakteristik individu yang terlibat dalam perubahan. Resistensi terhadap perubahan merupakan tantangan umum dalam proses transformasi organisasi. Untuk mengatasinya, organisasi publik dapat menerapkan 3 strategi utama. Yang pertama, membangun kepemimpinan yang kuat. Pimpinan yang visioner dan komunikatif dapat menjadi penggerak utama perubahan, memberikan arah yang jelas, serta mendorong kepercayaan dan komitmen dari semua pihak. Yang kedua, melibatkan pihak-pihak terkait, partisipasi aktif pegawai, mitra, dan masyarakat dalam setiap tahap perubahan meningkatkan rasa memiliki, mengurangi penolakan, dan memperkuat dukungan. Yang ketiga, komunikasi yang efektif, menyampaikan informasi secara terbuka, transparan, dan tepat waktu, memungkinkan pemahaman yang lebih baik, serta menciptakan ruang untuk dialog dan umpan balik. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara konsisten, organisasi dapat meminimalkan resistensi dan meningkatkan keberhasilan implementasi perubahan.